Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ketiga menuju ke SNBP dan TKA. Nah, teman-teman, di hari kemarin saya sudah apa namanya? Sudah merekap atau sudah belajar penalaran umum. Untuk konsepnya sendiri, setiap penalaran umum itu perhatikan soalnya. Eh, Pasti saja semua penalaran umum bentuknya tidak jauh. Jadi ketika kamu sudah menemukan suatu konsep dan nantinya akan mudah ke depannya. Nah, teman-teman, saya akan bagikan konsepnya. Jadi, nih, teman-teman, untuk konsep sendiri dari yang saya ambil di buku gercep ini, oke. Kalau kalian ada soal namanya tuh jawaban paling salah dan jawaban paling salah itu si pernyataannya tidak terdapat atau tidak tercantum di si teks awal. Nah, untuk pernyataan yang di pertanyaannya itu yang paling benar, maka kita mencari teks yang ada di pernyataan yang terdapat di soal gitu. Nah, kalau di yang benar salah ada yang mendukung dan tidak mendukung, intinya itu ada dua. Nah, kalau yang mendukung itu kita mengambilnya dari uh, bila perlawanan gitu, perlawanan dari satu pernyataan kita. Makanya setiap pengerjaan soal penalaran umum kalian garis bawahi terlebih dahulu si soalnya yang menjadi poin utama dari suatu fokus soal tersebut. Maka nantinya di misalnya untuk logistik, kurangnya infrastruktur, ada satu soal yaitu kurangnya infrastruktur di Indonesia yang luas gitu. Kita fokus ke infrastrukturnya, kita fokus juga ke daerahnya, kita juga fokus ke pembiayaannya. Jadi apa sih yang mendukung dan tidak mendukung dari pernyataan si pakar logistik itu, pakar logistik. Maka kita mengambil bahwa dalam apabila ada mendukung dan tidak mendukung, ya benar dan ya tidak, atau ya tidak, maka ketika kita melihat oh ini udah kurang nih, oh ini udah melenceng, maka kita menjawabnya dengan tidak. Kalaupun dan ketika pernyataannya iya mendukung atau memperlemah, maka mendukung atau tidak memperlemah, maka dia sananya akan berdasar kepada teks di soal itu. Nah itu untuk penalaran umum. Selebihnya tergantung kepada kita sejeli apa pembacaan kita itu, karena judulnya saja penalaran umum, maka di sananya terdapat yang namanya penalaran dari pikiran kita. Apa sih yang dimaksud dari soal ini? Apa sih yang dimaksud dari soal ini? Gitu. Jadi ketika kamu sudah dapat suatu konsep ini, konsep yang tadi saya sebutkan, maka kesananya kamu akan mudah. Gitu. Benar salah dan ataupun tidak tepat, maka itu tergantung kepada kita. Intinya kalau tips and trick dari saya, sediakan, nanti kan ada pulpen nih saat ujian UTBK, kamu tandai baca soal langsung dapat. Tandai fokus utama. Jangan terkecoh di, soalnya di penalaran umum itu ada 2 paragraf soalnya. Ada paragraf pertama sebagai teks, paragraf kedua sebagai soalnya pertanyaannya. Maka kita fokus ke paragraf yang pertama, di mana kita ambil poin pokoknya atau pokok paragrafnya. Tapi yang menurut saya pokok paragraf di setiap soal itu pasti berada di akhir paragraf 1, tidak berada di awal paragraf 1. Maka kita langsung baca
Di akhir kita tandai-tandai, di akhir tandai-tandai, langsung ke soal. Soalnya ketika kita dapat A B C D E kan, ketika kita yang pertama serak tandai dulu checklist. Karena sebagaimanapun itu tergantung kepada penalaran diri kita terhadap bacaan itu. Oke, sekian dari saya tip and trick untuk subtes penalaran umum. Saya akan analisa dulu soal-soal perselanjutan dari kemampuan kuantitatif, karena yang saya baru baca sekarang penalaran umum, nanti akan saya selesaikan di minggu ini untuk penalaran umum. Namun pada hari ini saya sendiri tidak belajar dikarenakan sudah mendapatkan konsep itu. Maka nantinya untuk hari besok, karena tadi juga ada beberapa hal teknis, untuk hari besok saya akan melaksanakan simulasi secara total tanpa melihat kunci jawaban ataupun pembahasan dari soal tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune in Kang Guru.